Pemirsa, kebutuhan industri dalam negeri akan bahan baku turunan petrokimia sebabkan importasi dengan volume yang tidak sedikit. Pemerintah bertekad terus membangun dan membesarkan industri petrokimia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Saat ini posisi Indonesia dalam mensekap industri petrokimia masih sebatas pasar strategis bagi produsen petrokimia asing. Pasalnya, sektor petrokimia masih berkontribusi pada tingginya impor dan defisit neraca berjalan. Menurut catatan Kementerian Perindustrian, nilai impor petrokimia mencapai 20 miliar US dollar atau sekitar 284 triliun rupiah pada 2019. Presiden Joko Widodo kemudian mencoba mengakselerasi pengembangan industri petrokimia sebagai langkah menambal defisit. Neraca perdagangan seluruh bahan kimia saat ini masih defisit 193 triliun rupiah dengan nilai ekspor 124 triliun rupiah dan impor 137 triliun rupiah. Di sisi lain, kebutuhan terhadap produk petrokimia dalam negeri masih sangat besar. Volume kebutuhan polietilen misalnya mencapai 2,3 juta ton per tahun. Sedangkan produksinya dari dalam negeri hanya mampu memenuhi 280 ribu ton per tahun. Maka sebesar 1,52 juta ton masih harus diimpor dari negara lain. Guna mengatasi ini, bulan Agustus lalu PT Pertamina Persero melalui PT Kilang Pertamina International atau KPI menandatangani Head of Agreement dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Kerjasama ini untuk pengembangan industri petrokimia di Indonesia sehingga dapat menekan impor. Kedua perusahaan diharapkan dapat bekerja sama menambal defisit kebutuhan petrokimia dalam negeri. Selain itu, keduanya juga ingin mengambil peluang bisnis petrokimia dalam negeri untuk dikembangkan. Lalu, bagaimana prospek industri petrokimia ke depan? Simak ulasannya di Market Review. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Di segmen ini kita akan membahas prospek industri petrokimia. Dan sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom, ada Bapak Aryo Perbongso yang merupakan analis Pevindo dan juga Bapak Humar Haredi yang juga merupakan analis Pevindo. Kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi Pak Aryo, Pak Umar. Selamat pagi Pak David. Apa kabar nih Pak? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak Aryo dan Pak Umar. Kita langsung saja Pak membahas prospek industri petrokimia. Bagaimana Pevindo melihat prospek dari sektor industri petrokimia ini di tengah pandemi COVID-19? Mungkin saya ke Pak Aryo terlebih dahulu. Silakan Pak Aryo. Mungkin pertama-tama kita lihat dulu ya kan, untuk industri petrokimia itu adalah industri turunan ya dari minyak bumi, gas bumi dan kol yang nantinya itu kan akan menghasilkan bahan baku plastik dan terapannya. Nah, kita akan lebih fokus untuk membicarakan industri petrokimia yang hulu. Dan dalam industri petrokimia tersebut sebenarnya itu terdapat tiga jalur atau cara ya untuk memproduksi bahan baku tersebut, yaitu melalui jalur gas sintetik, aromatik, dan olefin. Nah, kita saat ini akan lebih fokus sih untuk membahas yang jalur olefin. Mungkin saya akan menjelaskan sebenarnya hasil dari produk dari industri petrokimia itu apa sih? Itu nanti akan menghasilkan biji-biji plastik yang nanti bisa diolah, di hilirnya itu menjadi kemasan yang fleksibel seperti kemasan untuk mie instan, makanan, minuman, peralatan rumah tangga, alat kesehatan dan benang. Nah, dari sisi demand tersebut yang seperti kita tahu kan sebenarnya penggunaan untuk industri petrokimia itu kan lebih resilient ya, karena produknya itu digunakan untuk penggunaan barang-barang sehari-hari. Iya. Nah, sehingga dengan adanya demand tersebut yang sangat resilient, Pevindo sebenarnya memandang outlook-nya tersebut itu sebenarnya stabil ya. Dan untuk dampak dari COVID-19 ke industri ini itu bagaimana kami memandang itu impact-nya itu moderat sih, karena kami lihat sebenarnya kan saat ini tren harga bahan bakunya atau naftanya itu kan sebenarnya terus menurun ya. Oke. Sedangkan kalau untuk harga produk petrokimia walaupun sebenarnya itu menurun, tetapi penurunannya itu tidak sedrastis dengan harga bahan bakunya gitu, karena adanya demand-nya yang tersebut gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat dari sisi time frame
itu impact COVID-19 itu sebenarnya yang highly impact-nya itu di mana itu sebenarnya sudah lewat itu pada saat bulan Maret kemarin. Kenapa bulan Maret tersebut itu dikarenakan pada saat bulan Maret itu konsumen dari produk petrokimia yaitu Cina, itu konsumen terbesar di dunia, itu kan mengadakan lockdown ya, sehingga menyebabkan untuk permintaan dari sisi produk petrokimia itu turun, yang menyebabkan harganya pada anjlok semua. Nah, pada kondisi sekarang sebenarnya untuk permintaan petrokimia ini agak lumayan better lah daripada bulan Maret dikarenakan kondisi perekonomian Cina yang sudah mulai berjalan sih. Iya. Seperti itu. Baik. Kemudian saya ke Pak Umar ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aryo, Pak Umar, prospek dari industri petrokimia kondisinya saat ini di tengah pandemi ini memang mengalami penurunan tapi sudah mulai bangkit kembali di tengah kondisi saat ini. Pak Umar, dari sisi ketergantungan Indonesia terhadap petrokimia, terutama tadi Pak Aryo lebih menekankan kepada olefin, Pak. Apakah memang impor yang dilakukan oleh Indonesia sampai sejauh ini masih cukup besar, Pak? Indonesia masih sangat bergantung kepada impor. Ya, terima kasih Pak David. Sebenarnya merecap yang disampaikan Pak Aryo sebelumnya, dan untuk menjawab pertanyaan Pak David, benar Pak, untuk produk olefin ataupun mungkin polyolefin, turunan dari olefin, Indonesia masih cukup bergantung dengan produk dari impor. Apabila kita melihat statistik perdagangan di Indonesia yang bersumber dari Kementerian Perdagangan, sampai Juli 2020 pun di tengah pelemahan ekonomi yang terjadi di Indonesia masih impor polyethylene dan polypropylene dengan jumlah total nilai impor hampir mencapai 900 juta dolar pada David ya. Walaupun ini memang sedikit menurun apabila kita bandingkan dengan periode yang 2019. Jadi apabila untuk menjawab pertanyaan Pak David, apakah Indonesia masih sangat bergantung dengan produksi untuk produk olefin maupun polyolefin, yang mana turunan dari produk olefin itu masih cukup bergantung Pak David. Namun memang government pemerintah Indonesia juga memiliki spirit untuk mereduksi pada kita terkait dengan dependensi konsumsi petrokimia Indonesia terhadap produk impor, di mana sudah terdapat beberapa pipeline ya terkait dengan investasi kompleks petrokimia yang baru yang akan dijalankan di Indonesia. Seperti itu Pak David mungkin yang bisa. Paling tidak kondisi ini meminimalkan dari angka impor yang dilakukan sampai sejauh ini, begitu Pak Umar? Ya, betul Pak David. Apabila kita membaca berita pun juga Kementerian Republik Indonesia melalui Kementerian Perindustrian juga memiliki spirit untuk mereduksi impor petrokimia menjadi 35% di tahun 2022 ini. Jadi memang sebenarnya ini sudah menjadi salah satu concern pemerintah untuk membuat neraca perdagangan kita lebih baik kembali di ke depan. Tapi dari sisi tren Pak Umar, dari beberapa waktu terakhir, persentase dari impor sudah mulai mengalami penurunan tidak Pak? Ya, betul Pak David. Jadi apabila kita melihat persentase dari produk impor terhadap yang bisa diproduksi oleh domestik itu cukup signifikan ya Pak David ya, terkait dengan penurunannya. Karena memang beberapa player di Indonesia, mungkin yang terbesar Chandra Asri, besar Pak David ya, melakukan ekspansi dan menambah kapasitas produksinya. Yang terakhir, mungkin di bulan September kemarin, Chandra Asri baru saja start produksi untuk memproduksi Octane Booster atau yang mungkin nama produknya biasa kita sebut MTBE1 ya. Dan sebelumnya di 2019 pun untuk mereduksi tadi jumlah impor polyethylene dan polypropylene, Chandra Asri baru second polyethylene plant-nya dia sebesar 400 kiloton per annum dan juga melakukan preventing terkait dengan pabrik polypropylene-nya. Dan ini juga mereduksi ketergantungan impor Indonesia saat ini. Baik Pak Aryo, Pak Umar, kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.